Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Riang Pajak, ringkasan ringan tentang pajak. Bersama saya, Vinta, dan rekan saya, Ratu. Kami adalah penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut. Di episode kedua Riang Pajak ini, kami akan memberikan ringkasan ringan tentang apa saja yang perlu diketahui dan harus dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan implementasi NIK menjadi NPWP. Bagi kawan pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bertanya-tanya, NIK jadi NPWP, apakah semua orang harus bayar pajak? Apa sih urgensi dan tujuannya? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana bila mengalami kendala? Simak podcast ini agar tidak ketinggalan informasi ya kawan pajak. Oke Kak Ratu, ketemu lagi kita di episode kedua. Hari ini topiknya NIK menjadi NPWP ya. Jadi sejak hari pajak tanggal 14 Juli 2022 itu kan NIK akhirnya dicanangkan menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Yang sekarang dari 15 digit NPWP menjadi 16 digit NIK. Nah, itu apa sih latar belakang dan tujuannya, Kak Ratu? Baik Kak Vinta, halo kawan pajak. Tentunya NIK menjadi NPWP itu karena amanat dari Undang-Undang KUP yang sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 11 Tahun 2022. Kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Nah Kak Vinta, NIK menjadi NPWP ini dilatar belakangi prinsip keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum agar NIK atau NIK ini menjadi sarana pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tentunya bagi penduduk Indonesia yang memenuhi syarat subjektif dan objektif serta untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien Kak Vinta. Nah selain itu implementasi NIK menjadi NPWP ini guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Kedepannya nih Kak Vinta tidak hanya di administrasi perpajakan tapi NIK akan digunakan untuk layanan perbankan, keuangan lainnya, ekspor impor, serta layanan publik lainnya di kemudian hari Kak Vinta. Nah, DJP menjadi pioner terkait kebijakan Satu Data itu. Begitu Kak Vinta. Wah, keren banget ya ini kebijakannya, Satu Data Indonesia. Jadi canggih ya, nanti kita nggak perlu banyak-banyak data, cukup NIK nantinya diharapkan bisa memanfaatkan semua urusan administrasi publik dengan satu nomor saja. Benar banget Kak Vinta. Jadi apakah NPWP yang kita miliki sekarang ini sudah tidak berlaku dan langsung beralih ke NIK? Tidak ya Kak Vinta. NIK sepenuhnya digunakan sebagai NPWP itu mulai per 1 Januari 2024. Sekarang hingga 31 Desember 2023, NPWP yang 15 digit itu masih dapat digunakan Kak Vinta. Termasuk nih bagi wajib pajak yang baru mendaftarkan diri memperoleh NPWP itu dikasihnya masih NPWP 15 digit. Nah, adapun NIK sekarang itu hanya dapat digunakan di layanan tertentu, misalnya untuk mengakses layanan DJP online. Dulu kalau kita login kan pakai NPWP itu Kak Vinta. Sekarang itu bisa pakai NIK 16 digit. Nah, kalaupun ada wajib pajak pemberi kerja misalnya bertanya, gimana dong kalau misalnya yang saya mau potong ini tidak punya NPWP tapi punya NIK, apakah ini tarifnya bisa lebih rendah? Seakan-akan dianggap punya NPWP. Jawabannya tidak. Jadi masih membutuhkan NPWP 15 digit. Seperti itu Kak Vinta. Oke, jadi NPWP yang kita miliki ini masih akan berlaku hingga 31 Desember 2023 gitu ya. Betul. NIK jadi NPWP-nya baru nanti dapat dipakainya 1 Januari 2024. Jadi nanti per 1 Januari 2024 ini
setelah NIK jadi NPWP, apakah semua penduduk Indonesia jadi wajib pajak dan wajib bayar pajak? Misalnya, masa bayi baru lahir atau anak sekolah yang belum bekerja itu langsung bayar pajak, Kak Ratu? Tentunya tidak, Kak Vinta. NIK pada dasarnya adalah sarana administrasi saja, sama seperti NPWP. Kewajiban membayar pajak itu timbul bukan dari nomornya, tapi apakah seseorang memiliki penghasilan yang dikenakan pajak atau tidak. Misalnya bagi pegawai, ketika pegawai tersebut memiliki penghasilan dengan besaran tertentu, nah itu artinya dia sudah memenuhi syarat subjektif yang tadi kita katakan di pembukaan podcast ini. Kalaupun nih Kak Vinta ada bayi atau anak sekolah itu wajib bayar pajak, itu karena bayi dan anak sekolah itu punya penghasilan. Misalnya dari kecil sudah punya akun YouTube atau TikTok. Tentunya yang bayar pajak diwakili oleh kepala keluarga, yaitu menggunakan NPWP orang tuanya. Nah, istilahnya ini adalah Family Tax Unit atau keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Nah, ini sebenarnya sudah berlangsung selama ini, Kak Vinta. Tapi sekali lagi, bukan berarti yang punya NIK harus bayar pajak, gitu Kak Vinta. Oke. Terus untuk integrasi dari NIK jadi NPWP ini otomatis atau gimana Kak Ratu? Atau mungkin ada proses registrasi lagi nih kita biar NIK-nya bisa dipakai jadi NPWP? Baik, agar NIK kita bisa dipakai sebagai NPWP tentunya ada prosesnya Kak Vinta. Nah, bukan registrasi, tapi kita sebutnya dengan validasi. Proses validasi ini bahkan harus sudah selesai sebelum NIK sepenuhnya digunakan sebagai NPWP per 1 Januari 2024. Gitu, Kak. Jadi validasi ini harus kita lakukan maksimal 31 Desember 2023 gitu ya? Benar. Oke, caranya gimana nih? Nah Kak Vinta, cara validasi ini dapat dilakukan sendiri atau secara mandiri oleh kawan pajak ya. Baik itu oleh wajib pajak orang pribadi atau ahli waris dari wajib pajak warisan belum terbagi. Nah bahkan Kak Vinta ini disediakan banyak sarananya seperti satu melalui website DJP online tentunya bagi yang telah memiliki akun ya. Yang kedua bisa telepon ke Kring Pajak 1.500-200 atau bisa juga ke KPP terdaftar dengan membawa KTP, KK, dan NPWP. Begitu Kak Vinta. Oke, jadi buat kawan pajak yang mau validasi langsung ke KPP, silakan datang ke KPP bawa KTP, KK, dan NPWP saja gitu ya. Betul. Kalau ke Krim Pajak tinggal telepon 1.500-200 kemudian menyiapkan data. Betul Kak Vita. Nah, kalau secara mandiri online di DJP online itu bagaimana? Nah, bagi kawan pajak yang ingin melakukan validasi secara mandiri melalui website DJP online, pastikan dulu punya akun dan pernah aktivasi eVIN. Nah, kalau sudah punya silakan akses djponline.pajak.go.id kemudian login. Nanti kawan pajak silakan masuk ke menu profil. Di tab data utama akan muncul isian untuk menginput NIK, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir sesuai KTP dari kawan pajak. Nah, kemudian ada tombol validasi NIK, silakan diklik dan proses ini Kak Vinta, sistem DJP akan langsung melakukan pengecekan pada data kependudukan di Dukcapil. Bila keempat isian tersebut cocok dengan data kependudukan, maka otomatis akan diberikan status valid. Artinya, NIK kawan pajak sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Proses ini tentunya hanya 5 menit lah Kak Vinta, nggak lama. Gampang juga ya. Nah, tapi kan di NPWP itu kan sudah ada data NIK, EKTP kita, udah lama. Nah, ya, betul. Tetap perlu validasi. Tetap perlu validasi Kak Vinta. Minimal kita mengecek apakah benar NIK kita ini sudah divalidasi atau belum. Cara sederhananya adalah kawan pajak bisa langsung login ke DJP online menggunakan NIK 16 digit bukan NPWP.
Kalau kawan pajak bisa login menggunakan NIK, itu artinya validasinya telah dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena sebenarnya nih Kak Vinta, DJP telah melakukan pemadanan NIK untuk kurang lebih 19 juta wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak warisan belum terbagi. Namun sisanya belum. Jadi nggak ada salahnya Kak Vinta, kawan pajak kita semua coba pastikan lagi. NIK kita udah valid apa belum gitu. Wah, berarti 19 juta WPOP yang sudah dipadankan itu wajib pajak yang beruntung ya. Udah otomatis. Benar. Nah, kalau misalnya kawan pajak sampai akhir nanti tidak validasi NIK, ini apa yang terjadi? Nah, bagi kawan pajak penduduk Indonesia atau warisan belum terbagi yang belum validasi NIK, maka saat melakukan permintaan layanan atau permohonan ke KPP, misalnya Kak Vinta mau cetak kartu, mau mengupdate data, mau melakukan permohonan pemindahan SKB dan lain-lain, ini mohon maaf belum bisa dilayani hingga akhirnya NPWP-nya dilakukan validasi NIK. Nah, selain itu, kawan pajak juga Kak Vinta selain validasi juga harus diminta melakukan pemutakhiran data. Proses ini dilakukan satu paket. Jadi bisa melalui kring pajak, ke KPP atau di menu profil DJP online, baik validasinya maupun pemutakhiran datanya. Gitu Kak Vinta. Kalau wajib pajaknya cuma butuh validasi NIK nih, bisa nggak validasi aja tanpa pemutakhiran data? Sangat-sangat tidak disarankan Kak Vinta. Rugi bila kawan pajak tidak melakukan pemutakhiran data saat validasi NIK. Kenapa? Kita perlu update nomor telepon dan email agar kedepannya saat memanfaatkan layanan elektronik dari DJP, itu kita bisa lancar tanpa kendala. Sekaligus nih kalau misalnya ada peraturan terbaru, ada undangan kelas pajak, kita bisa dapat infonya Kak Vinta. Selain itu nih Kak Vinta, pemutakhiran data juga terkait dengan hak kita untuk mendapat PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Data keluarga kita harus update. Kemudian sekaligus bagi hak istri nih. Hak istri ketika istri menggunakan NPWP suami dan tidak melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami. Biar tidak ada kendala, ayo dimutakhirkan datanya, karena di situ salah satu poin pemutakhiran data adalah daftar anggota keluarga kita sesuai dengan kartu keluarga. Jadi banyak keuntungannya ya kalau nanti wajib pajak validasi sekaligus pemutakhiran data. Tentunya sebagai wajib pajak yang baik, kawan pajak perlu selalu melakukan update data terkini sesuai keadaan sebenarnya ya. Kak Ratu tadi menyinggung terkait kewajiban istri. Apakah istri bisa menggunakan NIK-nya sebagai NPWP meskipun tidak memilih pisah NPWP? Jadi bagi istri ini ada yang memilih terpisah, ada yang pengen melakukan hak dan kewajiban perpajakannya gabung dengan suami, artinya satu keluarga, satu NPWP aja. Nah, Kak Vinta tadi nanya, gimana kalau istri bisa nggak menggunakan NIK-nya meskipun NPWP-nya gabung dengan suami? Nah, kalau pertanyaan itu Kak Vinta, saat ini yang membutuhkan NPWP dan tidak memilih terpisah, tetap menggunakan NPWP suami dan melaporkan penghasilan harta dan utang di SPT suami. Namun kedepannya Kak Vinta, selama kepala keluarga telah melakukan pemutakhiran data anggota keluarga, maka istri dapat menggunakan NIK-nya sendiri. Nanti sistem yang akan membaca apakah istri mengikuti pelaporan suami atau tidak. Kalau iya, maka penghasilannya akan masuk ke SPT suami, termasuk harta dan utangnya ya. Tapi itu nanti Kak Vinta ke depannya. Sekarang sampai akhir Desember 2023 tetap menggunakan NPWP suami dulu, khususnya bagi istri yang gabung NPWP-nya dengan suami. Seperti itu Kak Vinta. Baik,
Jadi yang harus dilakukan kawan pajak adalah melakukan validasi NIK dan NPWP sekaligus melakukan pemutakhiran data. Bisa ke KPP dengan membawa KTP, NPWP, dan KK atau telepon ke Kekering Pajak 1-500-200. Bisa juga dengan melakukan pemutakhiran secara mandiri di DJP online bagi yang telah memiliki akun dan EVIN. Lalu apakah kalau misalnya melakukan pemutakhiran data sendiri, kemudian ada kendala, misalnya NPWP tidak valid atau namanya tidak valid, apa yang harus dilakukan? Kawan pajak tidak perlu panik, Kak Vinta. Yang pertama, kawan pajak bisa langsung hubungi KPP terdaftarnya ada di mana. Bisa melalui chat atau telepon. Kontaknya yang lengkap seluruh KPP se-Indonesia, kawan pajak bisa lihat di halaman website pajak.go.id/unit desk kerja. pajak.go.id/unit desk kerja. Ya, bisa jadi nih kesalahannya ada pada sistem DJP. Misalnya lagi down, ya kan, atau mengalami gangguan. Atau bisa juga kesalahannya ada pada sistem Dukcapil, di mana data NIK yang dibaca oleh DJP, oleh Dukcapil dikasihnya yang belum update, belum sinkron. Nah, kalau kawan pajak merasa, daripada hubungin KPP langsung aja ngomong ke Dukcapil, boleh juga kawan pajak bisa konfirmasi ke Dukcapil, bisa telepon ke 1-500-537, WhatsApp ke nomor 08-800-800-5373. Bisa SMS di 08-800-800-5371 atau kawan pajak bisa email ke callcenter.dukcapil@gmail.com. Ya, jadi nggak perlu panik, bisa hubungi KPP, bisa hubungi Dukcapil, gitu Kak Vinta. Oke, jadi kawan pajak yang mengalami kendala saat validasi NIK menjadi NPWP, itu tidak perlu panik, silakan hubungi kantor pajak ataupun nanti Dukcapil ya. Nah, Kak Ratu, wajib pajak nih juga ada loh yang punya kendala, misalnya NIK-nya itu ternyata sudah digunakan oleh NPWP lain atau sudah terdaftar. Itu kenapa dan bagaimana solusinya? Baik, Kak Vinta, ini jadi ada kasus kawan pajak saat proses validasi mengalami error NIK digunakan pihak lain atau sudah terdaftar. Nah, ini nggak usah panik juga ya Kak Vinta ya. Yang pertama segera konfirmasi ke KPP terdaftar. Biar kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Bisa jadi ada kasus wajib pajak tersebut itu memiliki NPWP ganda. NPWP-nya double atas nama dia. Hal ini terjadi karena bisa jadi dulunya dia mendaftar NPWP itu menggunakan NIK format lama atau belum IKTP atau bahkan mungkin NIK-nya kosong. Kemudian tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, NIK yang IKTP itu terdaftar dengan NPWP baru. Nah, solusi bagi kasus seperti ini adalah wajib pajak tersebut segera harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP atas NPWP yang tidak digunakan. Nah, baru setelah terhapus, wajib pajak tersebut dapat memvalidasi NIK-nya dengan NPWP yang dia gunakan dari dulu. Nah, ini yang perlu dicatat Kak Vinta. Proses penghapusan ini bisa makan waktu kurang lebih 6 bulan. Jadi sangat-sangat disarankan kepada wajib pajak atau kawan pajak yang mengalami kasus seperti ini segera ke KPP. Sebab, sekali lagi per 1 Januari 2024, NIK sepenuhnya menggantikan NPWP dan NPWP tidak dapat digunakan lagi. Begitu Kak Vinta. Oke, artinya proses validasi NIK ini harus dilakukan segera ya Kak Ratu, karena kita memiliki batas waktu validasi hingga 31 Desember 2023. Benar. Nantinya
seluruh kawan pajak tidak lagi dapat menggunakan NPWP dan akan wajib menggunakan NIK. Bener banget Kak Vinta. Kayaknya udah mantap banget nih Kak Vinta ya soal NIK NPWP. Iya dong, saya kan udah validasi. Nah sekarang kita main kuis. Jawab dengan benar atau tidak. Kemarin belum ada hadiahnya loh. Oh iya, nanti kita kumpulkan dulu ya biar banyak sekalian. Oke, gimana nih kuisnya? Kuisnya yang pertama, benar atau tidak? Setelah NIK diberlakukan menjadi NPWP, semua orang harus bayar pajak. Oh ini jelas salah. Jadi walaupun nanti NIK jadi NPWP, tidak serta-merta semua orang itu harus bayar pajak. Jadi tetap harus memenuhi syarat subjektif dan objektif dulu. Misalnya penghasilannya di atas PTKP. Bener banget Kak Vinta. Jadi negara itu adil ya Kak Vinta. Gak semua orang wajib bayar pajak. Ya kan? Yang hanya punya penghasilan dan penghasilannya di atas PTKP yang harus bayar pajak. Betul ya Kak Vinta ya? Betul. Oke, yang kedua Kak Vinta, benar atau salah? Saat ini kita sudah dapat menggunakan NIK sebagai NPWP untuk kebutuhan administrasi layanan publik. Benar atau salah? Salah. Loh kok salah? Nah, kalau untuk saat ini NIK sama dengan NPWP itu baru berlaku untuk login DJP online aja. Itu pun kalau sudah melakukan validasi. Jadi kalau untuk administrasi layanan publik lain misalnya perbankan itu belum bisa Kak Ratu. Bener banget. Jadi kawan pajak kalau ada yang nanya NIK jadi NPWP. Oh, sebatas hanya untuk login aplikasi DJP online aja. Sementara waktu gitu ya Kak Vinta. Sambil kita menunggu update aplikasi ataupun update aturan yang lebih rinci ya Kak Vinta ya. Iya, arahnya Baik. memang ke sana ya. Benar. Kebijakan satu data Kak Vinta. Nah Kak Vinta, terakhir deh. Ini terakhir gak sih? Oke. Terakhir aja. Oke. Nah Kak Vinta saya kasih soal lagi, benar atau tidak? Validasi NIK menjadi NPWP dan pemutakhiran data bisa dilakukan melalui DJP online, call center, dan KPP terdaftar. Benar atau salah? Benar. Kenapa Kak Vinta? Ya ini saya tahu banget karena saya udah validasi. Oke. Iya, jadi validasi ini bisa dilakukan dengan mengubah sendiri di DJP online atau melalui email KPP. Kalau di Rungkut bisa ya email KPP. Benar. Kemudian kontak center, krim pajak. Terus juga bisa datang ke KPP terdaftar. Nah, yang paling mudah ya tinggal login di DJP online, kemudian validasi NIK, kemudian pemutakhiran data dengan mengubah profil sesuai keadaan terkini yang sebenarnya. Benar banget Kak Vinta. Udah 3 kuis benar atau salah. 3-tiganya benar lagi. Ya, hadiah aku udah numpuk nih. ini. Saya udah pusing nih. Harus ngeluarin duit pribadi nih. Oke kawan pajak, udah dulu ya kuisnya. Kalau kebanyakan nanti kita jadi nggak ringan lagi ringkasannya nih. Jadi apa? Boring berbobot ringkasan. Iya, bobot ringkasan. Oke, sekian dulu ringkasan ringan pajak kali ini. Ingat, segera lakukan validasi NIK dan pemutakhiran data sebelum 1 Januari 2024. Bisa dilakukan ke KPP terdaftar atau kring pajak 1500200 atau melalui menu profil di website DJP Online bagi kawan pajak yang telah memiliki akun. Apabila kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak Ditjen Pajak RI di 1500200 atau live chat di pajak.go.id. Bagi kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut, dapat menghubungi kami melalui saluran chat di Telegram dengan username Pajak SBY Rungkut, sambung dan kecil, atau di nomor 089 622 615 615. Saya Rahmatullah Barkat. Saya Vinta. Sampai jumpa di podcast Riang Pajak episode berikutnya.
bersama kan cepat sejahtera jadi bangsa.